Silsilah Raja-Raja, sejarah kerajaan Nan Sarunai yang sangat panjang ternyata tidak diimbangi dengan referensi data yang valid, termasuk informasi mengenai silsilah raja-rajanya. Dari berbagai sumber yang ditemukan, hanya sekelumit saja yang menyinggung nama orang-orang yang diperkirakan pernah menjadi kepala pemerintahan kerajaan Nan Sarunai. Dari sekian banyak raja yang pernah memimpin kerajaan Nan Sarunai yang ditemukan hanya 2 orang raja saja, yaitu Datu Sialing dan Datu Gamiluk Langit. Kedua orang ini diduga pernah berperan sebagai pemimpin suku Dayak Manyaan sekaligus raja kerajaan Nan Sarunai. Namun, belum diketahui apakah mereka berdua memerintah secara bersama-sama atau bergantian. Informasi yang paling jelas adalah bahwa Datu Sialing dan Datu Gamiluk Langit adalah 2 orang yang memimpin sekelompok anggota masyarakat etnis Maanyan untuk mencari tempat permukiman baru yang lebih menjanjikan sebagai tempat penghidupan. Akhirnya, mereka mendirikan pusat pemerintahan kerajaan Nan Sarunai di sebuah tempat yang bernama Lili Kumea. Sementara itu, pada tahun 1309 M, terdapat seorang raja yang memimpin kerajaan Nan Sarunai, bernama Raden Japutra Layar yang memerintah pada kurun 1309-1329 mm. Gelar Raden yang disandang sang raja berasal dari kerajaan Majapahit, karena Japutra Layar, sebelum menjadi Raja Nan Sarunai, adalah seorang pedagang yang sering bergaul dengan para bangsawan dari Majapahit. Raden Japutra Layar adalah raja pertama kerajaan Nan Sarunai, didasarkan pada pola, sistem, dan struktur pemerintahan kerajaan Nan Sarunai yang sudah menjadi jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Seperti diketahui, kerajaan Nan Sarunai adalah pemerintahan yang dikelola oleh orang-orang suku Dayak Maanyan, dan diduga sudah eksis pada kisaran waktu antara 242 hingga 226 sebelum Masehi, sehingga diperkirakan sistem pemerintahannya, termasuk dalam hal kepemimpinan, belum terorganisir dengan baik. Penerus Raden Japutra Layar sebagai pemimpin kerajaan Nan Sarunai adalah Raden Neno 1329-1349 dan kemudian Raden Anyan 1349-1355. Raden Anyan bergelar Datu Tatuyan Wulo Miharaja Papangkat Amas, adalah raja terakhir kerajaan Nan Sarunai sebelum riwayat kerajaan ini tamat akibat serangan dari kerajaan Majapahit. Karena adanya Nan Sarunai terdapat pada periode sebelum munculnya kerajaan Nagara Dipamaka, saya meyakini tradisi yang menyebutkan Nan Sarunai Usak Jawa, yang banyak diasumsikan sebagai serangan pihak Jawa. Besar kemungkinan dari pecahan kerajaan Majapahit, yang membuat Nan Sarunai pecah dan tercerai-berai. Hal tersebut memang tercermin dari syair di atas yang menggambarkan sebuah kerusakan dan kehancuran yang datang dari luar. Namun saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, di mana Nan Sarunai Usak Jawa adalah sebuah kekalahan budaya. Bukan dalam bentuk peperangan, karena saya berasumsi kalaupun ada peperangan harusnya dicatat oleh pihak penyerang dalam hal ini adalah Jawa, karena pihak Jawa yang terpengaruh kebudayaan besar Majapahit sudah mapan dari segi budaya dan mengenal baca tulis pastilah mencatat tentang kejadian penting seperti itu. Kekalahan budaya masyarakat Maanyan di Nan Sarunai terjadi karena mereka dalam hal ini masyarakat Nan Sarunai kaget dengan hadirnya kebudayaan yang jauh lebih besar dan mapan untuk ukuran saat itu. Sehingga mereka berangsur-angsur meninggalkan Nan Sarunai. Namun intinya Usak Jawa adalah sebuah kesedihan, ratapan dan rasa tersingkir oleh sebuah kekuatan dari luar, yang menyebabkan orang Maanyan merasa sangat kehilangan laki-laki dengan sumpit yang terdapat di relief Candi Borobudur yang menurut para antropolog adalah orang-orang Dayak yang berhubungan dengan orang-orang Jawa. Jejak-jejak meninggalkan Nan Sarunai bisa terlacak pada suku Merina di Madagaskar, Afrika, Dayak Tumang di Samihing dan di Warukin Tabalong dan bahkan di daerah seperti di Pasar Arbakalua, Banua Lawas. Selanjutnya tentu saja di mana tempat bekas berdirinya Nan Sarunai. Maka orang-orang dari Jawa mendirikan kerajaan dan itu tercatat dalam sejarah disebut dengan negara Dipa yang bercorak Hindu yang dalam hikayat Banjar disebutkan dipimpin oleh Empu Jatmika ayah dari Lembu Mangkurat dan negara Dipa datang suatu tempat yang bernama Keling yaitu suatu daerah sekitar Kediri Utara. Nagara Dipa kemudian berlanjut ke Nagara Daha dan Kesultanan Banjar.
Lahirnya Kesultanan Banjar yang awalnya negara Daha yang bercorak Hindu menjadi Islam, dikarenakan konsekuensi dari perjanjian Sultan Suryansah pada Kerajaan Demak, dalam upayanya merebut tahta kerajaan dari pamannya. Perpindahan keyakinan tersebut juga berimbas pada disingkirkannya keyakinan-keyakinan lama baik itu Hindu maupun keyakinan lokal seperti Kaharingan, yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai normatif Islam yang berlaku dalam cerita lisan Banjar ada ditemukan. Seorang ulama karismatik yang bernama Hatib Dayan dikirimkan Kerajaan Demak untuk mengajarkan Islam secara intensif. Dan proses Islamisasi lebih diperkuat pada abad ke-18, ketika Syekh Arsyad Al-Banjarai, yang menuntut ilmu agama di Mekah, dan pulang serta menjadi penasehat dari Sultan Tamjidillah. Sehingga tamatlah riwayat jejak-jejak Nansarunai. Akibat pecahnya Nansarunai juga berimbas kepada suku Dayak Maanyan terbagi dan tersebar menjadi beberapa sub-suku kecil, yaitu 1. Maanyan Siung yang bermukim di Telang, Paju Epat, dipimpin oleh Uria Napulangit. 2. Maanyan Kampung Sapuluh, Paju Sapuluh, dipimpin oleh Uria Biring. 3. Uria Maga yang memimpin Banua Lima. Hudson, dalam Paju Epat 1967. Namun sekarang suku Dayak Maanyan sebagian besar bermukim di daerah Barito Timur dan Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Siapa pemimpin Nansarunai? Sekali lagi inilah sulitnya melacak tokoh tersebut karena tidak ada sejarah tertulis yang valid dan bisa digunakan sebagai rujukan. Hanya saya meminjam tulisan dari Sutopo Ukip 1998, yang menyebutkan Raden Japutra Layar pada kurun 1309-1329 penerus Raden Japutra Layar sebagai pemimpin Nansarunai adalah Raden Neno, 1329-1349, dan kemudian Raden Anyan, 1349-1355. Raden Anyan, bergelar Datu Tatuyan Wulo Miharaja Papangkat Amas, adalah pemimpin terakhir Nansarunai. Dan istilah Raden nampaknya sangat kental berbau budaya Jawa. Jadi saya lebih beranggapan istilah Raden lebih kepada serapan dari budaya Jawa, seorang Balian Dayak Maanyan saat membacakan doa-doa dalam mengantarkan arwah menuju Datu Tunjung Gahamari di mana Nansarunai telah menjelma ke alam swarga loka, diambil dari Judith M. Hudson, Some Observations on Dance in Kalimantan, Cornell University 1967 hal 141. Saya menyebutkan bahwa Nansarunai adalah romantisme masa lalu masyarakat Dayak Maanyan, di mana mereka mencoba menggambarkan Nansarunai adalah sebuah kerajaan besar dipimpin oleh raja-raja, sebagai jawaban terhadap kebudayaan besar yang menyingkirkan keberadaan mereka. Dan Nansarunai juga merupakan simbol kejayaan yang gilang gemilang, yang terus-menerus dinyanyikan dan dihayati dalam lantunan nyanyian para Balian, saat menghatrakan para arwah untuk kembali menuju kepada Sang Alatala Ngaburiat yang Piumung Jaya Pikului yang menciptakan nenek moyang orang Maanyan pada mitos penciptaan yang disebut Mula Jari atau juga Imula Allah. Dalam nyanyian Wadian Pangunraun yang disebut dengan Nyarunai, di mana Nansarunai hadir dan menjelma dalam alam Datu Tunjung Gahamari, swarga loka Dayak Maanyan, dan di mana setiap jiwa-jiwa orang Maanyan akan bersatu kembali di Nansarunai. Nansarunai sebuah negeri yang tak tercatat. Apakah Nansarunai sebuah kerajaan? Memang banyak menyebutkannya sebagai sebuah kerajaan. Walaupun memang tidak ada bukti apapun yang bisa digunakan untuk merujuk ke arah itu selain cerita lisan saja. Sehingga saya meminjam istilah dari Marco Mahin yang menyebut bahwa Nansarunai adalah negara ethnic state. Nama Sarunai berasal dari kata serunai, yakni alat musik sejenis seruling yang mempunyai 7 buah lubang. Alat musik ini sering dimainkan orang-orang suku Dayak Maanyan untuk mengiringi tari-tarian dan nyanyi-nyanyian. Konon, masyarakat Nansarunai sangat gemar menari dan menyanyi. Sebenarnya istilah lengkapnya adalah Nansarunai. Kata Nan diduga berasal dari bahasa Melayu yang kemudian dalam lidah orang Maanyan dilafalkan hanya dengan ucapan Sarunai saja. Dengan demikian, nama Nansarunai berarti sebuah tempat masyarakatnya gemar bermain musik. Sutopo Ukip 1998. Walaupun pada awalnya di dalam tradisi atau sejarah Banjar tidak pernah disinggung tentang Nansarunai, namun nampaknya sejak banyaknya penelitian yang berkaitan dengan sejarah dan juga nampaknya tradisi oral masyarakat Dayak Maanyan mulai diakui, maka tidak heran dalam buku yang diterbitkan oleh tim penelitian sejarah Banjar pada tahun 2003 menyebutkan bahwa Nansarunai ditempatkan ke dalam fase negara suku. Hal tersebut dirasa tepat karena Nansarunai merupakan pemerintahan purba yang dikelola oleh orang-orang dengan karakter yang masih berlingkup kesukuan, yakni suku Dayak Maanyan.
Selain itu, keberadaan Nan Sarunai juga dapat dikatakan sebagai pondasi awal dalam menyokong berdirinya beberapa pemerintahan pada masa berikutnya, yaitu seperti Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Daha, hingga Kesultanan Banjar. Dengan kata lain, Nan Sarunai adalah yang mengawali mata rantai perjalanan sejarah Banjar di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu sangatlah sulit mencari literatur yang berhubungan dengan Nan Sarunai selain dari nyanyian-nyanyian magis para Balian.